atas lahan perkebunan yang begitu luas. Kabupaten terluas di Provinsi Gorontalo tersebut menyimpan kekayaan alam yang melimpah khususnya di sektor pertanian. Daerah ini mengedepankan penguatan kelembagaan, ekonomi kerakyatan, dan kelompok potensial, terlebih pada sektor pertanian sebagai penggerak utama pembangunan daerah. Salah satu program unggulan di bidang pertanian adalah Integrated Farming System, atau yang lebih dikenal dengan sistem pertanian terpadu. Sektor pertanian menjadi andalan karena didukung lahan produktif yang begitu luas. Salah satu lahan perkebunan terluas berada di Kecamatan Pulubala. Kecamatan ini menjadi satu dari ratusan desa di wilayah tersebut yang menjadi pusat budidaya pisang gapi. Pengembangan komoditi pisang gapi di wilayah itu diawali dengan pelatihan kapasitas staf pemerintah tentang standar operating procedure Good Agriculture Practice Komoditi Pisang Gapi, The Development Integrated Farming System at Upland Areas atau yang disingkat Upland Project. Dalam melakukan penguatan kapasitas kelembagaan staf pemerintah, Pemkab Gorontalo berkolaborasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Penguatan kelembagaan di bidang pertanian juga diperkuat dengan melakukan pelatihan dan studi banding di Balai Pelatihan Pertanian Bapeltan Provinsi Lampung. Studi banding ini sebagai upaya Pemkab Gorontalo dalam melatih staf pemerintah dan melakukan penyusunan standar operating prosedur kelembagaan petani. Dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo juga membentuk korporasi di dua wilayah penerima program Upland. Pembentukan Koperasi Petani Komoditas Pisang Gapi digelar di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, dan Desa Toidito, Kecamatan Pulubala. Sejumlah stakeholder terkait diundang dalam pembentukan korporasi tersebut, termasuk para kelompok tani. Upland ini program yang merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Kementerian Pertanian, yakni di Direktur Jenderal PSP. Dan dalam hal ini, yakni pengembangan pisang gapi. Alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir ini kami berusaha mendorong bagaimana program ini bisa sukses. Langkah-langkah yang kami sudah lakukan mulai dari persiapan lapangan, kemudian kegiatan mendukung, dan pengembangan pisang itu sendiri. Kemudian kerjasama yang kita lakukan sekarang ini adalah kerjasama dengan beberapa lembaga
baik lembaga perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain yang mendukung program ini bisa sukses. Kemudian kenapa harus GAPI? Kita ketahui bersama di Kabupaten Gorontalo atau di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo, memang pisang GAPI ini punya keunikan sendiri. Di samping dia sebagai pisang yang digunakan untuk adat, kemudian pisang ini sangat diminati oleh masyarakat. Cuma kalau masyarakat kita biasanya pisang GAPI ini digunakan berpasangan dengan kacang, dan ini jadi rutinitas di kegiatan-kegiatan baik kegiatan hari-hari besar maupun kegiatan keagamaan lainnya atau kegiatan adat lainnya. Pisang GAPI ini sangat diminati. Oleh karena itu, lewat upline ini kami kembangkan. Bagaimana dia sudah punya nilai yang lebih tinggi. Setelah kita melihat, setelah kita mengkaji, dan setelah kita mempelajari, prospek dari tanaman GAPI itu sendiri sangat luar biasa. Selain penguatan staf pemerintah, penguatan kelembagaan petani juga dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo yang melibatkan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Apa yang kami miliki, semua kegiatan pelatihan pada kesempatan yang ketiga kali ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tentu harapan kami, kegiatan selanjutnya kita akan lebih tingkatkan lagi, terutama terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak akan buru-buru, apapun yang direncanakan insya Allah akan dapat dicapai. Setelah kegiatan pelatihan ini masih ada 2 kegiatan yang kita akan laksanakan terkait dengan pemenuhan pelatihan. Masih ada 2, di samping dengan kemungkinan Demprot juga akan kita laksanakan tahun ini. Kemungkinan Demprotnya masih kemungkinan, tapi 2 pelatihan ke depan itu tetap akan kami laksanakan dalam range 2 minggu ke depan. Kalau bukan minggu depan ini, 2 minggu ke depan. Dan yang akan terlibat nanti itu adalah Bapak Ibu yang hadir hari ini. Penyelenggaraan pelatihan kelembagaan bagi petani digelar di Grand Key Hotel Kota Gorontalo. Konsep upline dan korporasi petani, sudah ada manajemen organisasi, ada kerja tim, kemudian ada bagaimana membangun kesekretariatan, kemudian bagaimana menyusun laporan keuangan, kemudian pengembangan jaringan mitra dan investasi, koperasi, kemudian good agriculture practices atau teknik budidaya pisang kita terapkan nanti sampai pada akhir program ini, dan Bapak dan Ibu harapannya bisa mandiri, bisa sukses dengan program ini. Saya yakin dan percaya bahwa tidak semua juga merasa yang selama ini kita tinggal di desa, udaranya sejuk, yang asli juga langsung kita masuk di hotel seperti ini pasti juga ada kekaguan gitu. Saya berapa kali memfasilitasi pelatihan, mereka malah dia bilang itu saja, kalau mendapat pelatihan harus dibanyak-banyak diingat, tapi inti tadi bahwa upline berharap bahwa pisang GAPI dikelola dan menghasilkan uang yang banyak. Dampak revolusi industri ini sekarang aib ini HP yang Bapak Ibu punya semuanya koleksi, ya, yang Bapak Ibu, mohon maaf ya, HP yang ini, yang HP yang smartphone, yang itu semuanya bisa isi.
Ya, Bapak Ibu suka cari bagaimana perkembangan pisang, pasar pisang di dunia, silakan cari dari situ. Ya, bagaimana cara membuka link kerjasama dan mitra, silakan cari di situ. Semuanya lewat smartphone dan itu sangat efektif dan murah dan bisa kita lihat. Contoh di simpan pinjam, makin banyak Pak pinjam di koperasi, ya makin banyak SHU-nya. Jadi akhir tahun nanti, makin banyak Pak simpan, makin banyak SHU-nya di akhir tahun nanti. Jadi biasa ada orang yang mau protes, kenapa saya SHU ini lebih besar si A? Budidayanya bagus, insya Allah hasilnya juga pasti bagus dan pisangnya akan tahan lebih lama gitu ya. Kita punya tantangan di Gorontalo ini ya, kalau kering kadang-kala kemarau panjang, hujan terus-terusan seperti sekarang ya. Kalau hujan terus-terusan itu tidak bagus. Nah, kalau hujan terus-terusan apalagi daerah Toidito itu, tahu saya itu tanah liat yang banyak. Ya, betul tidak? Ya. Artinya kalau tanah liat itu, kalau datang hujan, airnya tidak turun terus, tergenang tidak? Ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Perlu pemupukan berapa banyak? Dari mana kita harus ambil ini pemupukannya? Kios ada tersedia pupuk enggak? Ini proses pemupukannya apa? Siapa yang melakukan? Sampai pokoknya hal-hal teknis itu dibahas dalam kelompok. Ya, kalau seperti itu kelompok itu akan maju dan solid. Ya. Peserta dibekali materi analisis pasar, rencana bisnis, pemasaran, hingga jaringan data dan informasi pasar agar mampu mengembangkan pasar dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam mengembangkan sumber daya manusia, khususnya para kelompok tani, pengurus koperasi hingga fasilitator program Upland, juga diberikan pelatihan bisnis plan dan value chain analysis. Value chain analysis adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Value chain analysis merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Dengan melihat ke dalam kegiatan internal, analisis itu mengungkap di mana keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau kekurangannya. Dua kegiatan pelatihan tersebut digelar di dua wilayah di Kota Malang, Jawa Timur. Ini pelatihan yang terkait dengan bisnis plan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan Upland itu adalah kegiatan yang komprehensif memang. Ini tapi saya pastikan bahwa pesertanya ini petani yang tergabung dalam kegiatan Upland ya, yang mendapat program Upland ya. Baik, berarti artinya kalau memang ini saya mohon izin untuk share screen host, apakah bisa? Jadi kalau petani yang yang sudah mengikuti program ini kan sudah berjalan dari tahun 2021 ya Bapak Ibu ya.
Berarti Bapak Ibu harusnya sudah tidak asing lagi terkait dengan program-program Upland. Setelah jadi, kita berikan pelatihan kepada teman-teman yang ingin berlatih smart farming. Oke, smart farming di sini fokusnya adalah smart irigasi. Kegiatan Upland ini waktu sebelum dilaksanakan telah disurvei dulu. Ya. Jadi daerah mengusulkan disuruh memilih komoditas apa yang akan dikembangkan melalui kegiatan Upland ini. Ya. Sehingga waktu itu sudah dilakukan survei, studinya, kelayakannya, dan usulan untuk pengembangan pisang sudah diterima dan kita laksanakan. Jadi kegiatan Upland ini mulai tahun 2021 sampai nanti berakhir di tahun 2025. Kita bertahap apa-apa yang dapat dilakukan di tahun pertama. Tahun 2021 kita masih banyak melakukan persiapan seperti pedoman CPCL dan sebagainya. Tahun 2002 ini saya kira kita perbanyak kegiatan fisiknya sampai nanti di tahun 2025 kita harus bekerja keras bersama-sama agar kegiatan Upland ini bisa berjalan sukses, sasaran tercapai. Semangat saya kira kepada kawan-kawan yang ada di dinas, para petani, dan dukungan semuanya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Program ini didanai oleh International Fund for Agriculture Development, juga Islamic Development Bank atau ISDB. Kita alhamdulillah mendapatkan alokasi bantuan luar negeri ya dari IFAD sama IDB. Ya, alokasi itu 10 miliar untuk 4 tahun ya. Itu ditunjukkan untuk pengembangan pisang gapi. Nah, kenapa pisang gapi? Tentu ada pertimbangan tersendiri karena pisang gapi ini diharapkan pisang lokal Gorontalo yang bisa dijual atau dipasarkan
tidak hanya di dalam tapi juga sampai ke luar negeri. Nah, Kabupaten Gorontalo menjadi lokasi pengembangan pisang gapi ini. Ya, nah ini sudah dimulai langkah persiapannya. Kita menyiapkan Kabupaten Gorontalo menyiapkan demplot 1 hektar. Diharapkan 1 hektar ini menjadi tempat pembelajaran bagi petani yang 70 hektar yang akan mengembangkan pisang gapi ini.